Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 173, Pertempuran Kota Kekaisaran 5. Cui Li datang mengenakan pakaian yang tampak formal dan rumit. Kerahnya sangat lebar dan terbuka, membuat lekukan tubuhnya yang dalam tidak dapat diabaikan. Wajahnya yang mungil dan halus tampak murni, namun ada pesona yang tidak dapat dijelaskan. Namun, Cui Li tidak datang sendirian. Ada seorang wanita lain berusia sekitar 24 hingga 25 tahun yang datang bersamanya, yang penampilannya sangat memukau. Mirip dengan Cui Li, wanita ini juga mengenakan gaun berkerah lebar berwarna fuksia, melengkapi kulitnya yang cerah. Kecantikannya berbeda dari Cui Li. Pesona yang dipancarkan wanita ini sangat kuat dan seperti bunga mawar yang menyala. Ketika kedua wanita ini tiba, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou sedang mendiskusikan pemindahan perdagangan 9 tripod ke Kekaisaran Duanren. Begitu mereka masuk, Cui Li langsung menempel pada Huang Xiaolong dalam sekejap mata, sambil tersenyum lebar. Xiaolong, kemari, biar ku perkenalkan padamu. Ini Sis Zhao Wuji, cantik bukan? Dia salah satu dari 4 wanita cantik yang terkenal di Kekaisaran Duanren kita. Orang yang datang bersama Cui Li adalah Zhao Wuji, wanita yang sama yang bersama bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei di ruang pribadi di sebelah Huang Xiaolong ketika dia berada di restoran mabuk yang tak terlupakan. Pada saat itu, Zhao Wuji menghampirinya dengan senyum tipis di bibirnya saat dia berkata ramah pada Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, kau tidak keberatan jika aku memanggilmu Xiaolong seperti adik muda Cui Li, kan? Ketika Zhao Wuji tersenyum, dia mengangkat tangannya, menyebabkan jurang dalam di antara belahan dadanya terlihat lebih jelas, membuat darah seseorang mendidih. Saya ingin tahu apa tujuan kunjungan Anda? Huang Xiaolong bertanya dengan nada santai seperti biasanya. Cui Li tidak ambil pusing mendengar sikap Huang Xiaolong yang kurang ramah, dia tetap tersenyum dan berkata dengan manis, tentu saja untuk membawa kabar baik. Zhao Wuji mengeluarkan undangan berwarna emas dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong sambil tersenyum, Xiaolong, kamu telah menekan semua orang di atas panggung hari ini. Bangsawan muda yang tak berperasaan sedang mengadakan perjamuan di restoran tak terlupakan untuk merayakan pencapaianmu dan berharap kamu akan datang untuk minum. Huang Xiaolong mengambil undangan berwarna emas itu, membukanya, lalu menutupnya kembali dengan santai. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak akan terjadi. Baik Cui Li maupun Zhao Wuji terkejut, karena keduanya tidak menyangka Huang Xiaolong akan menolak. Cui Li bergegas membujuk, Xiaolong, bangsawan muda yang tak berperasaan, seperti Yang Mulia Pangeran Kedua, adalah salah satu dari 5 bangsawan muda paling berpengaruh di Kekaisaran Duanren. Orang-orang yang cukup terhormat untuk menerima undangan darinya jumlahnya sedikit. Jejak kecemasan meresap ke dalam suara Cui Li. Kudengar keluarga Huang dan Guo baru saja melangsungkan pernikahan. Pada saat ini, Zhao Wuji tiba-tiba berbicara, bahkan jika kita berbicara tentang Pak Tua Guo dari keluarga Guo, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada bangsawan muda yang tak berperasaan. Ketika Zhao Wuji menyebut keluarga Guo, tidak diragukan lagi yang dimaksudnya adalah keluarga Guo Si plus Yuan dan Guo Tai. Pertunangan Huang Min dan Guo Tai bukanlah rahasia, jadi mudah bagi Zhao Wuji untuk mengetahuinya. Zhao Wuji mungkin mengucapkan hal-hal ini dengan nada jinak sambil tersenyum, tetapi setiap kata yang diucapkan mengandung nada ancaman yang mudah dikenali, yang tidak luput dari perhatian siapapun yang hadir. Karena patriark keluarga Guo bahkan harus memberikan wajah bangsawan muda tak berperasaan, dia tidak percaya bahwa setelah Huang Xiaolong memahami besarnya identitas bangsawan muda tak berperasaan, dia masih berani menolak. Cui Li membuka mulutnya ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia merasa Huang Xiaolong tidak seharusnya menyinggung bangsawan muda yang tidak berperasaan untuk masalah sekecil itu. Mahasiswa Institut Duanren mana yang tidak ingin menaiki tangga sosial dan membangun hubungan dengan bangsawan muda yang tidak berperasaan. Namun, Dewi Fortuna tidak pernah punya waktu untuk permintaan mereka. Huang Xiaolong menatap Zhao Wuji dengan tatapan acuh tak acuh, benarkah? Kemudian, dia menoleh ke arah Fei Hou dan berkata, antar para tamu keluar. Baik Cui Li maupun Zhao Wuji tercengang. Antar tamu keluar. Mereka baru saja menjelaskan dengan jelas identitas bangsawan muda yang tidak berperasaan itu. Sosok yang harus dihormati dan disegani oleh orang seperti Pak Tua Guo, malah ditolak oleh Huang Xiaolong. Zhao Wuji memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia mencoba lagi, Tuan Muda Huang, apakah kamu ingin memikirkannya sekali lagi? Sebelumnya, dia memanggilnya Xiaolong, tetapi sekarang, bahkan sapaannya telah berubah menjadi bangsawan muda Huang. Hati Cui Li terguncang sejenak. Karena dia mengenal karakter Zhao Wuji, Cui Li tahu dia sedang kesal. Xiaolong, kamu. Cui Li mencoba menyelamatkan situasi. Kirim tamu keluar. Ulang Huang Xiaolong. Dua nona, silakan. Fei Hou mendekat, menunjuk ke arah Cui Li dan Zhao Wuji.
Zhao Wuji menatap Huang Xiaolong sebelum menggelengkan kepalanya, tertawa saat menyuarakan pendapatnya, Tuan Muda Huang, kau akan menyesali tindakanmu hari ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berbalik bersama Cui Li, bersiap untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba, suara Huang Xiaolong terdengar. Zhao Wuji menoleh, senyum ramah muncul di wajahnya, apakah bangsawan muda Huang berubah pikiran? Kamu orang yang cerdas. Namun, tepat saat kata-katanya berakhir, Huang Xiaolong melemparkan undangan berwarna emas di tangannya kembali padanya, ini, bawalah bersamamu. Zhao Wuji memegang undangan itu di tangannya, ekspresinya menjadi muram. Akhirnya, dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lagi. Fei Hao mengantar kedua wanita itu keluar dan kembali beberapa saat kemudian, melaporkan keberangkatan mereka kepada Huang Xiaolong. Yang mulia, bangsawan muda tak berperasaan itu, apakah dia? Fei Hao ragu-ragu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu repot-repot. Belum lagi siapa-siapa namanya bangsawan muda tak berperasaan, bahkan jika Duan Wuhen yang mengadakan pesta untuk Huang Xiaolong, dia tidak akan pergi jika dia tidak mau. Menjilat atau menjilat orang lain adalah sesuatu yang tidak akan dilakukannya. Huang Xiaolong berhak menolak undangan dari bangsawan muda yang tidak berperasaan ini. Zhao Su menyela, saya hanya bisa berharap bangsawan muda tak berperasaan memiliki wawasan yang cukup baik. Kalau tidak, saya tidak keberatan menghancurkan telurnya untuk memberinya pelajaran paling berkesan dalam hidupnya. Menghancurkan telurnya. Huang Xiaolong, Yuming, dan Fei Hao berkeringat memikirkan hal itu. Fei Hao, selidiki detail tentang latar belakang bangsawan muda tak berperasaan dalam beberapa hari ke depan. Suara serius Huang Xiaolong memberi instruksi. Ya, Yang Mulia. Pada saat ini, Cui Li dan Zhao Wuji tiba di restoran intoksikasi yang tak terlupakan, memasuki ruang pribadi nomor 2. Di dalam ruang pribadi nomor 2, selain bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei, Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani duduk di meja. Ditambah Cui Li, 4 dari 6 jenius muda yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri berkumpul bersama. Ketika bangsawan muda yang tidak berperasaan itu menyadari Cui Li dan Zhao Wuji kembali tanpa Huang Xiaolong, wajahnya sedikit muram, di mana Huang Xiaolong. Tekanan yang mengerikan menyelimuti area itu, hampir memadatkan atmosfer di ruangan itu. Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani merasakan tekanan yang sangat besar, membuatnya sulit bernapas. Cui Li terkejut. Namun Zhao Wuji mengabaikan tekanan yang berasal dari bangsawan muda yang tidak berperasaan itu, tertawa kecil sambil berjalan ke kursi kosong di sebelahnya dan duduk. Orang bermarga Huang itu mencuri perhatian semua orang dan tidak menempatkanmu, bangsawan muda yang tidak berperasaan itu, di matanya. Makna tersiratnya jelas, Huang Xiaolong tidak menerima undangannya. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari tubuh Yao Fei, dan suhu di seluruh ruangan turun drastis. Apakah kau sudah menjelaskan identitasku kepadanya dengan jelas? Ekspresi Yao Fei tampak tenang namun suaranya dingin. Zhao Wuji mencibir, aku sudah memberitahunya dengan saksama. Aku bahkan berkata Pak Tua Guo juga harus menunjukkan muka padamu, tetapi Huang Xiaolong sama sekali tidak tergerak mendengarnya. Dia langsung mengantarkan kami. Sebelum aku pergi, dia berpesan agar aku tidak lupa mengambil kembali undangan itu. Dia mengeluarkan undangan berwarna emas itu seolah-olah untuk membuktikan perkataannya. Yao Fei menerima undangan itu, secercah cahaya suram bersinar di matanya saat api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan menelan undangan di tangannya. Undangan itu langsung terbakar menjadi ketiadaan, bahkan abu pun tidak tersisa sebagai petunjuk keberadaannya. Ini pertama kalinya seseorang berani menolak undanganku. Yao Fei berkata dengan dingin. Kali ini, dia telah mengirimkan undangan kepada Yang Gang, Pang Yu, Dai Sani, Cui Li, dan Huang Xiaolong. Totalnya ada 5 orang. Hanya Huang Xiaolong yang menolak. Hal ini menyebabkan dia kehilangan muka di hadapan Yang Gang, Pang Yu, dan yang lainnya. Xie Putih adalah anggota keluarga Xie di kota Kekaisaran Duanren, dan seperti keluarga Yao, keluarga Xie adalah salah satu keluarga super Kekaisaran Duanren. Oleh karena itu, Yao Fei tidak mengundang Xie Putih.